Terima kasih yang udah lihat video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan juga kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan juga aku tunggu komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka banget sama video ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian, biar juga untuk supaya subscribe aku juga, biar aku makin semangat bikin video dan konten untuk menghibur kalian semua. Oke, lanjut videonya. Let's start. Hai, halo, ketemu lagi sama aku, Tasya. Jadi hari ini aku mau bikin podcast pertamaku yang aku kasih nama Share About Horror. Jadi dulu sekitar umur aku 8-9 tahun, ini awal mulanya ya. Jadi aku tinggal di salah satu kota di Samarinda, dan rumahku itu deket banget sama namanya masjid, sama rumah-rumah masyarakat. Dan setiap seminggu sekali itu pasti ada kegiatan rutin di masjid itu, namanya hapsian. Nah, di hapsian itu biasanya diisi dengan nyanyi-nyanyian asma Allah, yang pastinya dihadirin sama anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang dewasa, remaja sekalipun. Nah, biasanya di hapsian itu banyak didominasi anak-anak karena setelah dari acara hapsian pasti ada kayak pembagian berkat, kayak snack, makanan, minuman gitu dari sumbangan-sumbangan masyarakat. Nah, sebenarnya aku mau cerita, aku tuh nggak pernah tahu yang namanya dunia kayak gini, dunia horor atau yang lain-lain. Tapi emang aku sedikit tertarik sama hal-hal yang berbau seperti itu. Aku suka nonton apapun itu, bahkan vlog-vlog artis-artis ataupun YouTuber. Tapi yang paling aku sering ikutin kayak Jurnal Risa, Sarah Wijayanto, DMS, Raditya Dika, Do You See What I See, dan lain-lain. Nah, belajar dari mereka, aku mulai gak beraniin diri nih cerita tentang pengalaman aku. Aku gak punya pengalaman pribadi kayak peka dan lain-lain, cuman gak tahu kenapa emang dari dulu udah dikasih kayak kepekaan gitu, kayak dari kadang suka ngeliat secara jelas, terus suaranya juga, bahkan sampai kontak fisik pun udah pernah, cuman kayak gak yang berlebihan sih. Cuman untuk kontak fisik itu kayak pas di masa kerja atau masa-masa yang sekarang. Terus juga sering mimpi buruk dan lain-lain, padahal itu posisinya udah baca doa. Nanti aku bakal cerita di podcast aku yang lain. Kalau memang kalian suka, makanya jangan lupa di subscribe. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan juga di komen. Nah, mungkin karena kepekaan aku itu, akhirnya aku bertanya-tanya kenapa. Padahal aku gak ngerasa namanya aku punya indera keenam dan lain-lain. Sampai akhirnya mungkin aku baru ngeberaniin diri itu dari mungkin sekitar 2 minggu yang lalu lah. Jadi aku sempat nanya sama bude aku, bude, aku bilang gitu kan, di keluarga kita itu ada gak sih yang punya kayak
maybe sometime kayak ilmu atau mempelajari hal-hal yang berbau mistis atau apa. Dan bude aku saat itu lagi nginget-nginget, dan dia bilang nggak ada sih, tapi bentar deh. Terus budeku langsung ngomong, kayaknya ada, tapi almarhum Mbah Niti. Nah, dia ngomong gitu. Gue nggak tahu Mbah Niti itu siapa, tapi kayaknya emang ada sangkut pautnya dari keluarga gue deh. Dan orangnya which is sudah meninggal. Katanya sih, kata bude aku, dia itu dulunya suka masangin susuk buat orang-orang. Nah, maybe yang gue sering nonton Raditya Dika, DMS, Jurnalisa, dan lain-lain itu kayak udah menyatakan bahwa biasanya kalau kita peka kayak gini emang ada faktor keturunan. Nah, udah deh, itu lupain dulu. Ini awal mulanya. Jadi cerita gue yang di Hapsian tadi, umur gue itu masih sekitar 8-9 tahun. Itu posisinya Hapsian masih tetap berjalan. Gue di situ lagi bertiga sama temen gue, sebut aja Tari sama Rizka. Nah, tiba-tiba si Rizka ini malam itu pengen banget pipis. Nah, which is lo pasti inget dong, masjid itu pasti ada toiletnya. Tapi gak tau kenapa si Rizka malam itu pengen banget buat pulang. Ya udah dong, gue sama Tari langsung aja nemenin dia pulang. Belum sampai di rumah, tiba-tiba si Tari ngomong gini, kita ngelewatin gang, dimana gang itu tuh remang-remang, posisinya ada penerangan tapi emang kurang, dan di situ tepatnya di gang 2. Nah, gang 2 itu biasanya katanya sih banyak banget yang lihat kayak sosok-sosok seperti itu, bukan hanya dari anak kecil, orang dewasa pun juga sering. Nah, berhubung gue nggak pernah ngeliat atau gimana, ya udah gue sih biasa aja, sampai akhirnya Tari ngomong gini, kayaknya nih ngikutin kita deh. Which is gue langsung bilang dong, apaan sih lo, udah gak usah aneh-aneh gitu. Beneran. Terus coba deh tengok, kata Tari gitu. Ya udah deh, gue sama Rizka langsung aja tanpa aba-aba nengok aja. Bener dong, tiba-tiba di belakang udah ada aja kayak orang ngikutin. Nggak tahu ya itu saat itu orang apa bukan, tapi coba loh kalau pakai logika, kalau orang ya kali di badannya kayak nempel peralatan rumah tangga kayak teflon, wajan, dan lain-lain gitu. Gue ingat banget sosoknya sih kayak gitu. Nah, yang kita lihat itu bukan hanya gue sih yang lihat, tapi ada Tari dan juga Rizka. Ya terserah, mau kalian mau percaya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gue juga nggak pernah maksa, karena orangnya masih ada sampai sekarang. Meskipun gue udah jarang kontak, tapi orangnya masih ada kalau emang mau ditanya kebenarannya. Nah, ya udah dong, saking udah paniknya, ya udah kita bertiga lari dengan terengah-engah sampai ke rumah Rizka. Udah tuh kita ngetok-ngetok, tok gitu. Udah ngetok-ngetok, terus dibukain sama papanya Rizka saat itu. Terus papanya Rizka bilang, kalian kenapa? Kok kalian kayak capek banget gitu, terengah-engah, habis lari-lari ya? Terus ya udah dengan terbata-bata Rizka ngomong gini, iya pak, tadi itu kita diikutin orang, nggak tahu itu orang apa enggak. Nah, kebetulan jarak gang 2 sama rumahnya Rizka itu deket banget, bahkan mungkin cuma 5 meter. Nah, dan which is kita masih ngelihat arah ke gang sampai ke rumah Rizka. Nah, tapi saat kita udah bilang gitu, kita nengok lagi ke gang itu, bayangannya udah gak ada loh. Bayangannya tuh kayak
hitam terus kayak bertiga, kayak mama, papa sama anak, tapi kalau itu orang ya kali gitu loh, maksudnya semuanya nempel gitu. Tapi itu kondisi dulu ya guys. Kalau untuk sekarang sih emang masih kayak remang-remang, tapi nggak yang terlalu parah karena udah dibangun kayak rumah bagus lah, rumahnya orang tetangga gue, rumah beton gitu. Jadi ya suasananya udah nggak kayak dulu lagi gitu. Cuman kalau lo emang jalan sendiri atau gimana emang masih kayak, kalau nggak peka masih ya berasa branding atau gimana itu masih sih. Nah, jadi mungkin papanya Rizka nenangin kita dengan kayak, udah mungkin itu orang kali, ya udah aja masuk katanya. Ya udah sana Rizka pipis dulu kata papanya gitu. Ya udah Rizka udah pipis dan kita masih tengah-tengahnya cerita lah ya, namanya anak kecil ya. Terus sampai akhirnya udah Rizkanya udah selesai kencing dong. Ya udah kata papa Rizka balik lagi ke masjid, dan gue Rizka Matahari cuma tatap-tatapan dan udah nggak mau pergi rasanya, soalnya apa ya, ya takut dengan kejadian tadi. Cuman yang anehnya tuh posisi masjid kan masih bersenandung ya, dan itu pakai mic kenceng. Tapi anehnya kenapa malam itu kita bisa ngeliat gitu. Ya udah, akhirnya papanya Rizka bilang, ya udah kalian ke masjid, nanti papa yang temenin. Dan bener dong, kita ditemenin. Papanya Rizka di belakang, mungkin karena panik, khawatir, papanya Rizka sampai membawa sebilah parang gitu guys. Dan ya udah, sampai kita di masjid ya udah kita langsung habisian lagi, udah kelar sholat dan kita ditungguin sampai pulang, sampai akhirnya udah pulang masing-masing. Nah, itu cerita aku awal mulanya kayak mengenal dan langsung melihat sosok yang emang gak dikenal dan aneh saat itu. Kalau kalian percaya atau enggak, aku tunggu komentarnya di bawah. Dan kalau kalian mau tahu aku mau cerita apa lagi di podcast aku selanjutnya, makanya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kamu atau teman-teman kamu punya pengalaman yang sama kayak aku, bisa langsung sharing bareng di sini. Dan tunggu podcast aku selanjutnya, karena ini hanya sekedar awal mulanya dan banyak banget pengalaman horor aku yang maybe mengerikan, bahkan sampai detik ini pun masih terjadi. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe. Oke, mungkin itu dulu guys. See you. Bye bye.